Oke, kita lanjutin ya pelajaran berikutnya. Oke, kita lanjutin ke problem of supply sensitivity. Oke, sebelumnya kita udah belajar ya bahwa kita rancang seperti ini, yang rangkaian ini apa pembiasaannya seperti ini ya. Oke, kita buat agar VCC per R1 lalu 2 jauh lebih besar pada IB. Oke, jadi ada hubungan dengan VCC di sini. Nah, bagaimana jika VCC-nya berubah gitu? VCC-nya bervariasi, gitu kan? Nah, kita tulis dulu ya. Bagaimana jika if VCC-nya berubah? Kalau dari persamaan ini, jika VCC-nya jika VCC-nya anggaplah naik misalkan 5%, ya dari persamaan ini, ya, dari persamaan yang ini, maka VBE atau VX kalau di sini ya, VX ini kan VBE ya atau VX gitu, akan naik juga 5% dari persamaan ini. Sorry, bukan dari persamaan ini, dari persamaan kali R2 kan gitu ya, R2 per R1 per R2 dikali VCC, yaitu tegangan ini kan, tegangan ini adalah R2 dibagi R1 sudah kali VCC. Setelah kita cari terveninnya, masih ingat pelajaran sebelumnya tegangan tervenin? Oke. Jika VCC naik 5%, maka VBE-nya juga naik 5%. Oke. Jika VBE naik 5%, maka dan VBE awalnya adalah misalkan VBE awalnya adalah 800 mV, 0,8 kan kita tentukan kemarin, maka di sini ya akibatnya apa? Kenaikan VBE itu adalah 40 mV. Ya enggak, 5%-nya kan? Jika VBE-nya 800 mV atau 0,8 volt, maka kenaikan VBE perubahannya adalah 40 mV. Oke. Nah, kalau misalkan 40 mV ini kita masukkan ke persamaan IC, ya. Kita tahu bahwa IC itu adalah berbanding dengan eksponensial delta IC ya, eksponensial delta VBE dibagi VT, kan gitu ya. Ingat persamaan IC apa? Review dikit ya. IC itu adalah IS eksponensial VBE per VT, kan gitu ya. Jadi IC itu berbanding lurus terhadap VBE. Nah, delta IC adalah lurus dengan perkalian delta VBE per VT. Jadi ya gitu ya. Maka kalau misalkan ini 40 mV ya, berarti kan eksponensial 40 mV ya dibagi VT. VT itu 26 mV ya. VT 26 mV. Oke. Maka itu akan sama dengan 4,65 sekian. Nah, ini itu faktor perkaliannya. Ya karena kan delta ya. Kalau delta IC berarti ini akan menjadi faktor perkali dari kenaikan delta IC, kenaikan delta VBE, yang akan menjadi faktor perkalian kenaikan dari IC. Ini misalkan IC-nya naik, misalkan VCC-nya naik 5%, maka itu IC-nya kenaikannya adalah perkalian dari 4,65 ini.
Jadi kenaikan misalkan VCC 5% ya, maka kenaikan IC ya itu adalah perkalian dari 4,65 dari IC awalnya. Contoh, misalkan IC-nya kita tentukan adalah 1 mA. Oke. Nah, kemudian saat VCC naik 5%, ya, maka IC-nya ya, maka IC itu sekarang menjadi 1 kali 4,65, yaitu 4,65 miliampere. Jadi ini faktor perkalian kenaikannya. IC awal 1 miliampere, VCC dari 5%, maka IC yang sekarang ya itu adalah 1 mili ya dikali 4,65, sehingga IC yang sekarang menjadi 4,65 miliampere. Harus biasanya menjadi 4,65. Tentunya ini mengalami perubahan jauh sekali ya dari rancangan arus kolektor kita sebelumnya gitu, arus bias sebelumnya. Dan ini masalah. Dan ini masalahnya apa? Ya bisa saja dia membuat jadi rangkaian kita tidak menjadi daerah fault active region lagi, kan gitu. Ya, coba lihat video sebelumnya. Yang ini ya, jika IC-nya naik gitu, di RC, IC naik, maka otomatis apa? RC naik. Kalau RC naik, berarti otomatis apa? Tegangan C ini akan menurun, kan gitu ya. Tegangan C ini menurun, bisa saja nanti tegangan basis lebih besar pada ini, sehingga tidak berada di fault active region lagi, kan gitu ya. Atau faktor-faktor yang lain. Nah, bagaimana cara kita memperbaikinya? Cara perbaikinya gimana? Seperti biasa, kita gunakan CE degeneration. Ya, kita tambah di sini RE gitu ya. Sekali lagi, kita tambah RE di sini. Oke, kalau misalkan kita tambah RE ya, maka rangkaian kita kan menjadi seperti ini ya. Nah ini ya. Oke, jadi seperti ini. Ini titik-titik ya, berarti kita resistor kita abaikan dulu. Kita tambah ini degeneration ya. Jadi saya klaim, atau dari buku-buku yang saya baca klaim ya, bahwa dengan adanya RE degeneration, perubahan dari VCC yaitu VCE ini itu akan dapat dikurangi, sehingga membuat kita amplifier kita menjadi lebih tahan terhadap perubahan tersebut. Oke ya, misalkan bagaimana, kenapa sih kok dan kita tahan? Oke, coba kita analisa ya. Coba kita observasi ya. Oke, kita dengan adanya degeneration, ini IC gitu ya. IC, oke. Ini input ya. Nah, misalkan VCC naik, otomatis kan terjadi perubahan delta V di sini ya, pada tegangan ini. Oke, kalau VCC naik kan berarti tegangan biasanya berubah kan. Nah, dianggap ini melambangkan tegangan perubahan itu. Oke. Kalau misalkan ini berubah, misalkan kita anggap nih, logika kita tadi kan, bahwa dia lebih tahan. Anggaplah misalkan tahannya itu VRE-nya tetap. Jadi VRE tetap gitu ya. Tetap. Benar nggak ini? Kalau VRE tetap, kita asumsikan aja. VRE tetap. Oke. Coba asumsi kita benar atau salah ya. Kita tes. Jika ini naik, oke. Jika ini naik dengan VB naik, maka jika ini naik ya, input naik, otomatis berarti VB kan juga naik. Ya enggak? Jika VB naik, kenapa naik? Karena kita anggap tadi VE tetap, VRE tetap. Berarti kenaikan dari VB
sama dengan kenaikan dari sinyal input ini kan. Karena ini tetap tadi kita buat kan, kita anggap. Kalau ini naik, otomatis apa? IC juga naik. Kalau IC naik, ya berarti seharusnya ini naik dong. Karena kan bisa kita katakan IE itu sama dengan IC. Nah kalau udah seperti ini faktanya, berarti asumsi kita salah. Asumsi kita salah bahwa sebenarnya VRE tidak tetap. Kan gitu ya. Oke, berarti nanti akan terjadi kenaikan RE. Oke, sekarang coba kita buat skenario ya. Skenario lain. Jika VB ini atau VX tadi ya, sekarang VB deh ya, VB nya naik. Jika VB naik ya, jika VB naik, otomatis V dari kita udah tahu tadi ya, VE nya juga pasti naik, tapi seberapa naik kan gitu ya. Oke, sekarang jika VCC nya sekarang yang naik, VCC naik, kita anggaplah di sini ya, kita asumsikan untuk mempermudah untuk mempermudah dalam mengerti ini. Kenapa kok degeneration lebih tahan gitu, tahan terhadap kenaikan ini? Kita anggaplah di sini tegangannya adalah R2 dibagi R1 plus R2 dikali VCE. Kita anggap seperti itu ya. Oke, untuk mempermudah ini aja, mempercepat analisa kita. Oke, jika VCC naik 5%, oke, seperti contoh yang sebelumnya, maka VB naik juga 5%. Ya. Tapi sekarang kita ada RE ya. Kalau contoh sebelumnya kan nggak ada RE, tapi sekarang kita ada degeneration. Oke, VB 5%, maka kenaikan delta VB ini kita tahu dari kemarin, dari sebelumnya, yaitu 40 mV. Nah sekarang kenaikan ini berlaku cuma pada VB sini, bukan VBE. Ya. Kenaikannya 40 mV itu ya berlaku pada tegangan VB ini, bukan VBE. Ya. Kenapa kok bukan VBE? Ya karena RE-nya juga naik. Kalau RE juga naik, otomatis kenaikan VBE ini tidak sebesar kalau nggak ada RE. Kan gitu ya. Kalau nggak ada RE, maka kenaikan ini adalah sama dengan kenaikan pada VB. Tapi karena sudah ada RE, dan RE juga naik, maka kenaikannya tidak sebesar jika tidak ada RE. Akibatnya, ya, VBE ini ya, tidaklah kenaikannya juga 40 mV. Seperti yang ini. Tidaklah kenaikannya juga 40 mV. Kenapa ya? Sekali lagi, RE juga naik.